Nah, moms, barang-barang prioritas pertama adalah salah satunya popok. Kenapa sih popok itu merupakan barang yang esensial? Nah, ini model yang tangan panjang biasanya dipakai kalau malam hari atau mau tidur, juga kancing depan ya. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat untuk mengedukasi, menginspirasi sejak prakonsepsi, kehamilan, proses persalinan, postpartum, dan juga parenting usia dini. Nah, hari ini kita ada di mana nih? Saya sedang berada di Suzana Baby Shop, tepatnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ngapain ya Dula Alia kesini? Untuk para first time mom and dad, first time orang tua, ada kalanya kan kadang kita bingung ya. Sebentar lagi si adik bayi mau lahir nih, apa aja ya yang perlu kita persiapkan atau kita belanja untuk sebelum adik bayi lahir. Nah, sekarang kita sambil lihat-lihat langsung ya, apa aja ya barang-barang prioritas yang wajib dimiliki di rumah sebelum adik bayi lahir. Yuk. Nah, moms, barang-barang prioritas pertama adalah salah satunya popok. Ada dua macam, popok sekali pakai seperti ini atau popok klodi yang bisa dicuci, cloth diapers. Nah, kenapa sih popok itu merupakan barang yang esensial? Karena bayi, apalagi newborn baru lahir, itu satu hari bisa ganti popok banyak sekali. Jadi pemilihan popok itu salah satu barang yang utama untuk dipilih sama moms dan ayah. Nah, moms, kita bisa lihat di sini berbagai macam ragam popok sekali pakai atau pospak. Kita bisa memilih berdasarkan kegunaannya, fungsinya, dan juga ukuran dari si baby sendiri. Ukurannya berapa kilo dan berapa proporsi tubuh bayinya. Kita bisa lihat dari newborn ada, terus sampai ke batita. Jadi bisa dilihat kegunaannya ya. Nah, sekarang kita lihat yuk cloth diapers atau popok yang bisa dicuci. Nah, moms, ini kita sekarang lagi melihat klodi atau cloth diapers, yaitu popok yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Sekarang banyak macamnya loh, kita lihat ya. Untuk newborn ada yang seperti ini popok yang bertali, dan juga ada yang sekarang pakai velcro. Nah, sekarang ada model begini juga moms, baru pakai velcro, lebih praktis ya, seru banget. Selain itu ada juga model celana langsung dipakai. Ini katanya ukuran size newborn, lucu ya, imut banget. Ini celana tidak akan bocor, tuh dia juga menyerap, boleh dipegang, bahannya juga lembut ya moms untuk newborn. Dan ini keunggulannya untuk pakai klodi, si bayi akan terbiasa melatih dirinya bahwa pada saat basah karena pipis, nah dia udah mulai melatih nih sensasi tubuhnya dia, oh ada basah berarti aku pipis. Ini juga salah satu klodi. Nah, kalau yang ini modelnya pakai insert. Kita lihat ya, seperti ini dia insertnya. Dimasukkan ke sini, boleh pilih ini atau boleh pilih yang organik bambu. Seru banget ya, banyak sekali pilihannya. Jadi moms boleh pilih mau yang klodi atau yang popok sekali pakai. Tentunya ada keunggulan, ada juga kekurangan. Nanti silahkan moms dan para ayah di rumah yang memilih sesuai dengan kebutuhannya. Baju bayi sesuai umur dan modelnya. Kalau yang dilihat ini kan apa ya, kita bilang baju you can see, bisa dipakai siang hari untuk model bayi. Kenapa pilihannya kancing depan? Biasanya karena agar dapat mudah diganti apabila bayinya butuh diganti. Ini you can see semua kita. Nah, ini yang pakai tangan. Nah, ini juga modelnya kancing depan, dipakai tangan biasanya siang hari juga. Nah, newborn biasanya dipakein baju bayi seperti ini.
pada saat ya sebulan sampai 3 bulan pertama setelah dia lahir. Jadi moms bijaklah untuk mencari sesuai dengan ukuran adik bayinya ya, karena adik bayi itu cepat sekali membesarnya. Nah, ini model yang tangan panjang, biasanya dipakai kalau malam hari atau mau tidur, juga kancing depan ya. Ada juga nih yang one size, mana ya? Ini model singlet, udah nggak ada kancingnya. Kalau nggak ada kancingnya tuh biasanya dibukanya kan ke atas ya, kasihan adik bayinya suka kaget gelegepan. Untuk baju-baju bayi seperti ini biasanya moms butuh menyiapkan paling tidak setengah lusin sampai 1 lusin. Lihat lagi adik bayinya lahir di musim apa. Kalau di musim hujan seperti ini kan nggak bisa cuci kering pakai, jadi stoknya lebih diperbanyak, bisa 1 lusin untuk satu model. Dan moms, baju bayi itu banyak modelnya, dari warna yang polos, bercorak, warna pastel, atau warna yang menarik seperti ini. Ini juga lucu banget. Dan ini sudah 1 set, gemes banget. Ini juga seperti piyama ya, dipakai malam hari. Nah, biasanya kalau moms yang pakai klodi atau pakai popok sekali pakai, yang pakai velcro atau pakai tali, di bawahnya suka bedong aja langsung, selaranya masih belum dipakai. Jadi moms benar-benar sebelum membeli dipastikan dulu sesuai dengan kebutuhannya, dan moms punya kebiasaan seperti apa dengan adik bayinya. Apakah pakai klodi, apakah pakai pospak, terus kalau malam gantinya seperti apa, itu yang perlu diperhitungkan. Ada juga moms baju bayi seperti nih onesie kita bilangnya. Jadi dia nyambung sampai ke celana. Ini juga praktis ya. Jadi nggak perlu pakai celana lagi. Nah, keunggulannya ini, kalau ini bahannya dari serat bambu, adem banget, enak banget. Dan lucu deh, ini ada mittennya. Jadi tangannya kalau kedinginan tinggal ditutup. Terus kakinya juga ada buat kakinya, tinggal ditutup, dan ini praktis pakai resleting. Jadi kalau malam mau ganti popok, praktis, cepat. Harganya juga cukup friendly. Ini salah satunya, oke banget loh ini. Rekomen. Barang esensial ketiga, topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Tapi jangan lupa moms, saat adik bayinya sedang diajak main, dibuka semuanya ya, sarung tangan dan sarung kaki, agar mulai belajar eksplorasi dengan indera sentuhannya. Jadi adik bayi harus belajar tuh dengan indera sentuhannya di telapak kaki maupun di tangannya. Yuk kita lihat. Ada yang satu style seperti ini, topi dan kaos kaki dan sarung tangan. Ada juga yang satuan seperti ini. Mau topinya aja, terus ada sarung tangannya aja, atau sarung kakinya. Nah, sebaiknya sarung tangan atau maupun sarung kaki itu cari yang bisa tetap terbuka tangannya, dan kakinya juga jangan terlalu ketat. Bisa nanti pilihannya mau yang polos, sesuai bentuknya, sesuai modelnya, sesuai warnanya maupun fungsinya. Ada topi yang tebal banget untuk pada saat dingin atau cuaca sedang dingin atau lagi ke puncak. Ada juga topi yang tipis untuk melindungi saja. Tapi jangan lupa kalau bayi itu sebaiknya kepalanya tetap hangat, karena suhu badan bayi cepat keluar lewat kepala. Jadi kepala harus dijaga tetap hangat. Sekarang kita lihat barang esensial yang keempat, bedongan. Nah, untuk memilih bedong, moms bisa memilih dari bahannya. Jadi sekarang bahan bedong tuh macam-macam ya. Ada bahan kaos, ada bahan katun. Ini adem, katun ya. Dan juga ada bahan katun organik. Nah, ini beda lagi nih. Katun organik kalau dibuka dia nerawang. Tuh, seperti ini. Kelihatan ya bedanya. Tuh, katun organik. Bahannya beda. Oke. Dan jangan lupa moms, kalau adik bayi mau dibedong itu jangan terlalu ketat. Jadi untuk menghangatkan, dan juga salah satunya untuk mencegah refleks moro.
Kalau kita tahu kan newborn itu kadang punya refleks yang kaget-kaget. Nah itu dengan dibedong itu menjaga agar refleks moronya nggak sering kaget. Karena kalau sering kaget nanti tidurnya terganggu, jadi kurang nyenyak. Dan untuk kain bedong sebaiknya moms menyiapkan sampai 1 lusin. Terlebih di sekarang musim hujan, jadi harus agak lebih banyak persiapannya. Untuk moms yang baru mau pulang dari rumah sakit, jangan lupa dipersiapkan sleeping bag agar bisa bawa adik bayi pulang dari rumah sakit dan tidak kedinginan karena tertutup semuanya. Di sini kalau mau dibuka juga tinggal gampang. Juga bisa dipakai bukan hanya setelah pulang dari rumah sakit, tapi juga pada saat pergi ke rumah nenek atau mungkin pergi untuk berobat, untuk cek kontrol ke dokter gitu. Ini bisa dipakai juga ya. Nah moms, barang esensial berikutnya adalah perlengkapan tidur. Tidur itu bagaimana sih? Sekarang ada pro dan kontra ya. Tidur sendiri bayinya di kamar yang berbeda atau tidur bersama orang tuanya. Nah apabila bayi tidur di kamar sendiri, memang orang tuanya bisa tidur lebih nyenyak, tidur lebih, istirahat lebih nyaman. Tapi adik bayi gimana sendirian di kamar sana? Keunggulan bayi tidur rooming in dengan ayah ibunya, bayi akan merasa satu, lebih aman dan merasa dicintai juga dan merasa tenang, apalagi kalau dekat ibunya. Karena yang perlu bayi dengarkan itulah detak jantung ibunya. Selama 9 bulan loh, adik bayi di dalam perut itu mendengar detak jantung ibunya. Itu adalah salah satu white noise yang membuat adik bayi nyaman. Bisa didapatkan dari hair dryer dinyalakan, mesin vakum dinyalakan, kipas angin dinyalakan. Suara yang terus berkelanjutan itu membuat white noise. Jadi kalau menurut rekomendasi para ahli, bayi sebaiknya tidur bersama ibunya agar terciptanya bonding dan rasa aman. Nah ini adalah beberapa pilihan perlengkapan tidur. Ada yang sekarang model box seperti ini. Ini boxnya bisa ditaruh di sebelah tempat tidur orang tuanya. Ini bisa dinaikkan ya, jadi sejajar dengan tempat tidur orang tua atau mama papanya. Atau bisa juga moms menyiapkan seperti ini. Ini bisa ditaruh di tengah-tengah antara moms dan ayahnya. Tapi biasanya sih para ayah ngalah ya, dia tidur di kamar sebelah atau di ruang tamu. Nah untuk yang seperti ini juga ada nyamannya. Kenapa? Karena sisi-sisinya lebih tinggi, jadi kemungkinan adik bayi untuk kegencet itu sangat minim. Ini juga convenient ya, dan bisa juga jadi alas ganti popoknya. Karena kalau malam hari kan adik bayi juga bangun untuk ganti popok. Barang esensial berikutnya adalah perlengkapan mandi. Nah adik bayi bukan berarti nggak bisa mandi. Dari newborn sudah bisa dimandikan. Tapi dilihat lagi moms, adik bayi itu sebenarnya butuh toiletries seperti apa sih? Yang sesimpel-simpelnya, sebasic-basicnya. Dan untuk mandinya moms bisa pilih ya. Mau pakai bak mandi yang ada kakinya seperti ini. Ini bisa ditaruh di atas meja atau bupet ya. Dan ini juga fungsinya enak nih, bisa dilipat. Jadi untuk traveling ini sangat-sangat ringkes. Atau bak mandi yang seperti ini. Ini tentunya butuh kakinya bak mandi untuk dia bisa satu level. Enaknya sih memang untuk memandikan bayi itu tingginya satu level dengan ibunya. Jadi nanti ibunya yang mengukurnya atau bapaknya. Mandinya ya begini. Kenapa? Kalau enggak nanti bisa kena spine, tulang belakang ya, karena kan habis itu kita harus ngangkat bayinya. Nah moms jadi memilih perlengkapan mandi bayi mau yang seperti apa sesuai dengan fungsi dan kegunaan moms, mau yang bisa dipakai traveling sekalian atau yang khusus untuk di rumah. Jadi dan juga sekarang modelnya setiap bak mandi nih ada juga yang ada dudukannya seperti ini, jadi adik bayi bisa ditaruh seperti ini. Barang esensial ketujuh adalah persiapan manajemen menyusui atau manajemen laktasi. Bisa kita pilih ya moms, ada namanya pompa ASI manual dan pompa ASI elektrik. Masing-masing punya keunggulannya, perlu
lakukan riset masing-masing. Mau yang mana? Ada yang single pump, ada yang dual pump. Ini bisa macam-macam pilihannya. Dari yang ini manual, pakai tangan. Atau kalau mau yang elektrik, ada macam-macam ya Mom. Ada yang double pompa, ada yang single pompa. Seperti ini double pompa. Dan single. Juga setelah itu ASI-nya mau disimpan di mana? Ada di kantong ASI atau di botol ASI kaca. Ada pilihannya atau botol ASI plastik. Semuanya itu ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi lakukan your own research sebelum membeli. Kelebihan menyimpan ASI pada botol ASI kaca adalah ASI tidak akan menempel pada dinding kaca. Jadi setelah dihangatkan, semua ASI bisa ikut dikonsumsi oleh bayi. Lumayan sering kalau dari anak pertama, karena dari anak pertama sama anak yang kedua beda 4 tahun, yang kedua sama yang ketiga beda 2 tahun, jadi agak lumayan sering. Ya. Lumayan sering, lumayan sering ya. Perlengkapan bayi ya, popok, bedong kayak gitu, terus ya baju-baju bayi, baju-baju bayi kan kecil. Dari anak pertama itu dari 6 bulan, tapi waktu kedua 7 bulan, yang ketiga ini agak lambat karena lebih santai ya, betul. Aku sih dari 6 bulan 7 bulan udah mulai nyicil. Udah nyicil apa yang perlu-perlu gitu, dikit-dikit. Udah mulai senang shopping. Karena kan ya biar nggak pas mau lahiran nggak langsung dadakan beli semua banyak. Dikit-dikit. Udah. Kalau baru pertama lahir biasanya orang tua nyaranin yang kain itu yang sekali yang bisa sudah dicuci. ya yang bisa dicuci. Tapi kalau udah kayak udah mau seminggu gitu udah pakai popok. Dari popok. Sekali pakai. Sekali pakai dari lahir. Dari lahir. Alasannya? Lebih praktis aja ya, nggak nyuci gitu. Biar nggak Langsung ribet ya. ribet ya. Menggendong sih. Ya lebih apa ya, lebih deket sama anak gitu, maksudnya lebih digendong kan masanya sebentar gitu, jadi lebih seneng gendong aja gitu. Digendong ya. Kan stroller. Kalau pada saat berjalan-jalan di stroller sih. Iya. Sama ibunya. Iya. Kalau menurut saya lebih ke kontrol aja sih, saya lebih tahu kalau dia misalnya nangis atau apa, lebih cepat aku ini. Sama mamanya sih, sama Satu kasur. satu kasur. Karena ini aja sih kayaknya lebih deket sama anak, karena kalau disuruh kayaknya ntar dikit-dikit lihat, kalau di samping kan lebih tenang. Iya betul, maksudnya lebih tenang, kepantau banget gitu. Dan anaknya juga lebih nyaman kayaknya. Lebih nyaman. Lebih pules juga. Lebih pules deket. Ditinggal kalau agak ditinggal sebentar aja bangun. Jadi moms, itulah barang-barang esensial dan penting yang perlu dimiliki sebelum adik bayi lahir. Untuk juga menghindari membeli barang-barang yang kurang diperlukan saat adik bayi masih newborn. Dan moms bisa dapatkan di Susana Baby Shop karena toko Susana itu lengkap dan cabangnya juga ada di mana-mana. Jadi untuk moms menghindari overbuying, sebaiknya di listing dulu ya moms sesuai dengan kebutuhan, kegunaan fungsinya, dan lifestyle moms dengan bayi seperti apa sih. Jadi bisa memilih sesuai dengan yang moms butuhkan. Tapi kalau moms masih ada nih masukan yang mungkin lupa disebutin tapi menurut moms itu cukup esensial untuk dimiliki, silahkan tulis di komen. So jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.